baca. Kadang-kadang kita punya minat baca tinggi, tapi minat baca WA, minat baca yang pendek-pendek. Kalau daya baca itu kemampuan kita untuk baca buku yang panjang, yang tebal, yang memerlukan konsentrasi panjang. Lewat apa? Mulailah dengan membaca yang disukai. Jadi cari apapun, mau novel boleh, cerpen boleh, buku sejarah boleh, buku apa saja yang menurut my love itu suka, mulainya dari situ. Jadi membiasakan untuk baca yang relatif panjang. Dulu saya masih cerita masa kecil ya, saya belajar baca itu dengan baca cerpen-cerpen, cerita pendek. Waktu saya kecil, saya suka baca kumpulan cerpen yang sebetulnya penulisnya dari Rusia, namanya Anton Chekhov, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, saya baca cerpen-cerpen itu. Dan ketika baca cerpen itu, nggak melelahkan karena pendek. Jadi, paling berapa ya, antara 10 halaman gitu, kira-kira plus minus 2 halaman, jadi 8-12 halaman per cerita. Jadi buat anak-anak waktu itu baca satu cerita selesai, saya menikmati sekali. Dan Anton Chekhov adalah salah satu penulis cerpen terbaik dunia. Jadi cerita-cerita pendeknya itu selalu mengesankan. Itu yang membuat saya juga punya minat untuk baca lebih jauh. Terus yang kedua, saya suka baca biografi. Karena biografi itu selalu bercerita dari masa kecil. Nggak ada biografi yang mulainya ketika orang udah tua gitu. Kisahnya selalu dimulai ketika dia masih anak-anak. Dan itu yang membuat saya merasa ya seperti ngikutin kisah orang yang seumur saya gitu waktu saya anak-anak. Jadi kalau saya reflektif nih, gimana caranya sudah Bapak punya minat baca, ya pilih bacaan yang disukai. Nah, kalau udah terbiasa kita membaca, nanti kita bisa baca yang belum tentu kita sukai, tapi kita akan kerjakan karena kita udah memiliki kemampuan untuk daya bacanya kuat. Jadi dengan punya minat baca, terus ada daya baca, then you can take almost every readings. Itu nggak perlu latihan yang rumit. Terus pembiasaan itu sempetin aja untuk punya taruh buku di sebelah tempat tidur, atau kalau mau e-book juga boleh. Terus sebelum tidur sempetin baca sebentar. Saya malah cenderung sebelum tidur tuh nggak buka HP lagi, tapi baca buku, walaupun sebentar. Udah ngantuk ya udah tidur. Atau taruh, kalau saya di mobil suka ada buku. Di mana aja tempat yang ada kelonggaran, apakah di kamar, apakah di ruang bersama, itu taruh aja buku yang bisa dibaca. Jadi lama-lama nanti akan nuntasin. Lalu satu lagi nih, kalau baca buku yang agak tebal supaya tahan. Buku itu kalau dibaca semua dari awal sampai akhir mungkin melelahkan. Tapi kalau tips ya, boleh saya bagi tips pengalaman pribadi, belum tentu semua orang sama. So don't take this as the only rule. Tapi kalau saya baca buku yang tebal, maka saya akan baca chapter pertama, bab pertama, biasanya introduction, menjelaskan apa isi bukunya, apa yang akan ditulis, itu chapter pertama. Terus saya baca yang terakhir, langsung chapter terakhir. Chapter terakhir itu kesimpulannya, dia menceritakan apa saja yang ditulis di buku itu. Nah, terus baru sesudah itu saya kembali milih chapter-chapter yang relevan supaya efisien. Ini bukan novel ya, kalau novel nggak bisa begitu. Tapi ini buku non-fiction, bacanya gitu kalau yang saya kerjain. Baca chapter 1, pembukaan, jelasin outline, dan akhir. Itu beberapa tips
thank you for asking good questions. Mudah-mudahan nanti punya kebiasaan baca. Oh iya, satu lagi nih. Biasanya nulis juga. Write down what you read. Tulis yang dibaca. Karena dengan tulis yang dibaca, mau nggak mau nanti kita akan makin banyak bacaannya. Dulu gitu, saya suka nulis, belajar nulis, sambil belajar nulis, mau nggak mau baca. Oke? Mbak, sekarang saya lihat lagi. Kapan ke Tegal, Bah? Insya Allah nanti ke Tegal. Ada lagi dari Za. Bah, tips untuk fresh graduate. Fresh graduate. Oke, baru lulus. Nikmati, syukuri. Alhamdulillah udah selesai nih kuliahnya. Tapi jangan merasa selesai belajarnya ya. Kuliahnya selesai, tapi belajar jangan selesai. You may finish your school, but you don't finish your education. Boleh aja selesai sekolahnya, tapi jangan pernah berhenti dalam pendidikan. Jadi biasanya kecenderungannya untuk cari pekerjaan. Nah, ini fase transisi yang sering menantang. Habis lulus kuliah, mau terusin kemana? Saya sih punya kecenderungan untuk cari pengalaman dulu. Apakah internship, apakah bekerja. Internship berarti magang ya, magang di tempat apapun. Yang penting dapat pengalaman yang unik. Magang aja beberapa sambil lihat mana yang paling pas. Terus di situ try to find a job. Cuman hari-hari ini tantangan cari pekerjaan itu gak gampang. So I feel you. Buat banyak teman-teman muda cari pekerjaan nggak mudah, lowongan terbatas. Jadi sambil usaha-usaha, ikut usaha kecil atau bikin usaha kecil is an option. Saya usul juga bikin summary CV yang bagus. Bikin banyak sekali contoh-contohnya online. 1 halaman atau maksimal 2 halaman, tapi impresif. Jadi kalau kita bikin CV yang bagus, maka itu akan jadi marketing tools untuk ketemu dengan siapapun. Nanti cobain ya, buat yang baru lulus. Itu salah satu fase yang paling menantang. Tapi kalau udah itu dilewatin, insya Allah kedepannya jauh lebih mudah. Pak, saya guru PAUD, tetapi menjadi guru PAUD selalu dipandang sebelah mata. Kasih saya motivasi. Guru PAUD itu, makasih ya. Ini namanya tulisannya kecil sekali, tapi kelihatannya she, ibu kelihatannya, guru PAUD. Bu, jadi guru PAUD itu luar biasa. Karena guru PAUD itu adalah guru yang hampir pasti diingat seumur hidup sama anaknya, sama anak didiknya. Beda dengan jenjang pendidikan lain, SD, SMP, SMA. Coba aja kita berapa banyak yang ingat semua SD, SMP, SMA. Tapi kalau TK, PAUD, biasanya kita semua ingat. Nah, jadi ibu punya kesempatan untuk diingat seumur hidup sama anak didik. Yang kedua, semua, bahkan ada bukunya tuh. Bukunya judulnya kira-kira gini, Everything You Need to Know in Life You Learn It in Kindergarten. Semua hal yang Anda perlu ketahui sepanjang kehidupan, dalam menjalani kehidupan, Anda pelajari ketika
berada di pendidikan usia dini. Jadi ibu sebetulnya membekali anak-anak untuk punya kebiasaan, punya prinsip, punya cara dalam berperilaku yang seumur hidup. Jadi Bu, your fingerprints will always be on your students forever. Sidik dari ibu akan nempel